Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan hidayahnya sehingga kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan manajemen perubahan dan pengembangan organisasi yang dosen yang membawakan yaitu Profesor Dr. Haji Arif Muhammad MPD dengan Bapak Andi Wahid SPD MPD yang merupakan dosen administrasi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 9 yaitu konsep manajemen perubahan organisasi dalam bidang pendidikan. Adapun pemateri diskusi pada kali ini yaitu Siti Hasniar, Paulus Daningga, dan saya sendiri Rahmi Nurul Najma. Baiklah, langsung saja kita pada pokok pembahasan pertama yaitu manajemen perubahan organisasi dalam bidang pendidikan. Bila dilihat lebih dalam, semua organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sejatinya masyarakat itu sendiri memiliki sifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Ciri-ciri dan karakteristik masyarakat seperti itu menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis dan bekerja tinggi. Tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan pernah survive apalagi berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ini berarti bahwa perubahan dalam suatu organisasi merupakan suatu keharusan dan ketentuan yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya, organisasi pendidikan dan organisasi sosial, di mana organisasi pendidikan merupakan bagian dari organisasi sosial yang tidak luput dari kondisi sebagaimana yang telah dikemukakan. Yang berarti, jika lembaga pendidikan ingin survive apalagi berkembang, maka dituntut untuk tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi dan mampu merespon dengan benar. Selanjutnya itu manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk membawa keadaan sekarang ini menuju keadaan baru yang diharapkan. Kalau dikaitkan dengan satuan pendidikan atau organisasi di sekolah, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen perubahan pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa keadaan sekolah sekarang dengan penerapan kata ST menuju keadaan setelah yang diinginkan sekolah dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu membandingkan manajemen perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan dapat ditinjau dari dua perspektif. Yang pertama yaitu organisasional atau perspektif pimpinan atau manajer. Adapun yang difokuskan di sini yaitu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu perluasan praktik dan keterampilan untuk memahami organisasi, menerima dan dukungan perubahan. Yang kedua, melibatkan anggota tim, pimpinan atau sponsor. Yang ketiga, siapkan teknologi dan skill untuk mengimplementasi metodologi dan alat mengelola change melalui organisasi. Adapun pengetahuan pada perspektif pertama yaitu struktur tim, yang kedua peranan manajemen perubahan, yang ketiga hambatan pelaksanaan perubahan, yang keempat peranan dan strategi, yang kelima manajemen hambatan pegawai, yang keenam metodologi, yang ketujuh membangun dukungan dan pelaksanaan, yang kedelapan mengkreasi rencana komunikasi, kesembilan program diklat, dan yang terakhir program penghargaan dan penguatan. Selanjutnya perspektif yang kedua yaitu perspektif individual atau perspektif pegawai. Adapun yang difokuskan di sini yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, pihak-pihak yang harus melaksanakan perubahan. Yang kedua yaitu pelatihan untuk membantu individu paham terhadap peran dan keputusan proses perubahan. Yang ketiga, alat dan teknik untuk membantu pegawai melalui proses perubahan, dan yang terakhir penyiapan alat untuk pedoman pegawai melaksanakan perubahan.
Adapun pengetahuan pada perspektif yang kedua yaitu yang pertama, diagnosis hambatan perubahan, yang kedua, model-model manajemen perubahan individu, yang ketiga, keputusan dan konsekuensi dalam mendukung perubahan, yang keempat, diklat penggunaan alat instrumen perubahan, yang kelima, diklat manajemen perubahan pegawai. Kedua, perspektif tersebut perlu dipahami secara baik oleh para agen perubahan organisasional dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan pada dirinya, baik itu fokus maupun pengetahuan yang didasarkan pada kerangka perspektif manajemen perubahan hendaknya diketahui secara komprehensif dan sinergik. Kualitas pemahaman tersebut akan terpengaruh terhadap keberhasilan dirinya dalam menyukseskan suatu perubahan yang diinginkan. Adapun variabel lain yang juga ikut menentukan perubahan diantaranya waktu, biaya, sponsor, bawahan, dan para pelaksana dalam proses perubahan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu implementasi perubahan organisasional di organisasi pendidikan, di mana manajemen perubahan adalah suatu proses alat dan teknik untuk mengelola orang-orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan yang telah diinginkan. Sedangkan satuan pendidikan adalah suatu organisasi yang hidupnya yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Perkembangan lingkungan luar yang sangat berpengaruh terhadap satuan pendidikan adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pasar kerja, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, tujuan utama dari perubahan adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Griffin 2010, kompetensi pada masa depan abad 21 terdapat 3 kompetensi utama yaitu yang pertama yaitu cara berpikir, cara kerja, dan alat kerja. Di mana cara berpikir meliputi kreatif dan inovatif, berpikir keras, mampu memecahkan masalah, mampu membuat keputusan yang tepat, dan belajar bagaimana cara belajar yang baik. Yang kedua, cara kerja. Cara kerja itu meliputi komunikasi dan kolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, alat bekerja meliputi melek akan informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dua aspek manajemen perubahan dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, kepemimpinan perubahan dan lingkungan perubahan. Pada kepemimpinan perubahan, di mana perubahan yang telah direncanakan akan sukses kalau organisasi atau satuan pendidikan memiliki kepemimpinan yang kuat. Suksesnya pelaksanaan dan kontrol perubahan yang telah direncanakan akan tergantung pada kuat dan efektivitasnya kepemimpinan dan visi sekolah yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka suksesnya perubahan sekolah dengan KTSP menuju kurikulum 2013 akan terletak pada kepemimpinan kepala sekolah dalam memimpin perubahan. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkup perubahan. Pada dasarnya, manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk membawa organisasi pada kondisi saat ini menuju kondisi yang baru secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan manajemen perubahan sekolah pada saat ini, maka dapat dikemukakan bahwa manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah untuk membawa kinerja sekolah dengan KTSP menurut kinerja sekolah yang kurikulum tahun 2013. Ruang lingkup manajemen perubahan berdasarkan best practices pada berbagai bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian CMLC 2004 yang disponsori Proski 2004 bahwa Scoop ruang lingkup kajian manajemen perubahan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu proses manajemen perubahan, yang kedua readiness assessment, yang ketiga communication and community planning, yang keempat coaching and manager training for change management, yang kelima training and employee training and development. Yang keenam yaitu sponsor activity and sponsor roadmaps. Yang ketujuh yaitu resistance management. Yang kedelapan data collection and feedback analysis and corrective action. Dan yang terakhir yaitu celebrating and recognizing success. Pada proses manajemen perubahan mengandung 3 tahapan yaitu unrising, moving, and refreshing. Pada 3 tahapan utama yaitu dijadikan rujukan untuk menguraikan proses manajemen.
Clarking 1999 menunjukkan unsur-unsur dalam proses perubahan, bahwa agen perubahan mewakili aktivitasnya dengan mengamati lingkungan eksternal dan kapasitas organisasi maupun kemampuan organisasi untuk menggerakkan perubahan. Agen perubahan menindaklanjutinya dengan menantang konfrontif positif melalui sikap, asumsi, dan gaya kepemimpinan sebagai awal perubahan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat berbagai kesalahan dalam proses penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.